Koperasi nelayan seluruh Merauke itu ada satu-satunya koperasi yang aktif di Papua Selatan itu. Kalau untuk per bulan itu tergantung. Kalau dalam satu kontainer, anggap satu kontainer itu sekitar 60 juta. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sertu Kuatkania di Kartika Podcast. Narasumber kita kali ini adalah seorang dandim dan juga babinsa dari Kodim 1707 Merauke yang akan membagikan kisah inspiratif dari wilayah bagian ujung timur Indonesia. Dan bersama saya saat ini sudah ada Letkol Infantri Johni dan juga Serda Bardin. Selamat datang Pak Dandim dan juga Bapak Babinsa di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Siap. Baik, mengawali perbincangan kita hari ini bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman Kartika Podcast. Perkenalkan, nama saya Bardin. Saya bertugas di Koramil 02 1707 Merauke. Kegiatan saya sehari-hari ada di Kelurahan Samkai, tepatnya di Kampung Nelayang Lampu 1. Udah berapa lama Pak jadi Babinsa? Untuk saya jadi Babinsa itu 2016. 2016, udah lama juga ya, udah 10 tahun ya Pak ya? Iya. Izin kalau Pak Dandim. Oh ya, perkenalkan saya Letnan Kolonel Infantri Joni Nofriadi, Akmil 2004. Sementara ini memang kami menjabat sebagai Komandan Kodim 1707 Merauke. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita sudah di Papua itu sudah 8 tahun ya. Jadi sudah melalang buana ke seluruh Pulau Papua Besar Raya, tapi ya kita akhirnya bermuara di Merauke yang bisa menjadikan Merauke sebagai sekarang lumbung pangan nasional. Baik Bapak, berarti udah lama juga ya Pak ya, berarti jam terbangnya juga udah banyak nih. Nah ngomong-ngomong kan Pak Bardin ini kan pendiri koperasi nelayan ya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Pak, bedanya koperasi nelayan dan juga koperasi pada umumnya. Ini saya berbicara di awal pembentukan koperasi nelayan seluruh Merauke itu bersumber dari keluh kesahnya masyarakat. Karena memang hasil banyak, tapi tentang pemasaran, harga yang kurang stabil yang merugikan masyarakat. Kedua, pergudangan ini yang penting ini. Karena kalau sudah musim ikan, kasihan masyarakat nelayannya. Mau jual di mana? Sambil ambil keputusan mengambil pergudangan dari Dinas Perikanan, menggunakan ikan dari hasil-hasil nelayan, baru saya kirim ke Surabaya dan Jakarta. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah bagus untuk harga nilai ikan untuk bagi masyarakat nelayan. Ngomong-ngomong udah berapa lama nih Pak terbentuknya koperasi nelayan ini? Untuk terbentuknya koperasi nelayan ini sudah 9 tahun. 9 tahun? Iya, cuma tidak di-expose memang saya. Saya itu fokus itu tujuannya untuk kepentingan ini, koperasi supaya maju, berkembang. Begitu, fokusnya ke situ. Kalau mulai tren saya tidak terlalu fokus ke situ saja. Bagaimana cara memasarkan hasil-hasil nelayan ini supaya bisa terjual di pasar lokal dan pasar Jakarta dan Surabaya. Bahkan sampai ke Palembang juga. Oke, Pak, berarti kan ini udah lumayan lama ya Pak ya berdirinya. Apakah koperasi nelayan ini hanya ada di Merauke saja atau di wilayah lain juga ada? Koperasi nelayan seluruh Merauke itu ada satu-satunya koperasi yang aktif di Papua Selatan itu. Itu yang sering dipanggil di kementerian, bahkan itu yang satu-satunya itu. Berarti ada berapa koperasi nelayan Pak? Koperasi nelayan di situ ada, tapi tidak aktif semua. Yang aktif cuma satu-satunya ini, koperasi nelayan seluruh Merauke, yang bisa mengembangkan penghasilan dari masyarakat itu sendiri. Penjualan di sana kan itu susahnya sudah. Kalau tidak ada koperasi nelayan seluruh Merauke ini, itu harga ikan itu turun, kasihan. Perusahaan-perusahaan lain itu kan ambil di harga rendah. Contoh OT kan yang dulu kan cuma 2.000. Nah, dengan adanya koperasi punya gudang ikan ini, dinaikkan harganya sudah jadi 6.000 sekarang. Itu sesuatu yang paling bagus itu. Ngomong-ngomong di sana ikan tuh per kilo berapa Pak? Kalau ikan di sana itu kan beda-beda semua. Kayak contoh ikan OT, sekarang kita bisa naikkan sekitar 6.000. Kakak putih yang biasa diambil
18.000 kita sudah ambil sih 20, ada 30 sesuai dengan perkembangan situasi. Iya, ini sangat berfungsi itu. Sangat penting untuk kepentingan masyarakat. Berarti Tapi ini dalam pembuatannya saja itu memang agak rumit setengah mati. Karena memang koperasi ini sudah terbentuk dulu, sudah ada memang. Tapi karena sudah dinilai buruk dengan masyarakat, karena pengurus-pengurusnya dulu tidak memang untuk kepentingan masyarakat, saya kumpulkan itu semua, terutama saya kumpul itu dari RT RW-nya dulu. Nah, komunikasi sosial apa, habis itu pendekatan dengan masyarakat, kita meyakinkan masyarakat itu, oh apa fungsi koperasi itu, harus apa ini penghasilan basic harus ada yang diwadahi, oh wadahnya apa, oh kita butuh ini, umpamanya butuh pemodalan atau penjualan, kita lewat koperasi saja. Ya alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan lancar. Dan dapur sehat itu sekarang satu-satunya yang tangannya adalah Koperasi Nelayan Seluruh Merauke. Untuk saya bersyukur sekali dengan Bapak Dandim ini yang mendorong saya. Karena selama kemarin-kemarin belum ada situ. Seminar Dandim ini sudah kita didorong, saya didorong. Nah, waktu saya sudah manfaatkan di situ. Saya lanjut kerjaan saya sebagai Babinsa, saya kerjakan dulu. Baru di waktu-waktu luang, waktu istirahat, itu saya tidak istirahat, tidak tidur lagi. Langsung lanjutkan kegiatan saya di koperasi. Tentang memimpin koperasi, mewakili koperasi, dan lain-lain. Berarti kalau ada investor yang mau join, boleh dong Pak? Untuk ke depan itu kita memang sudah ada investor yang ekspor ini dari Cina. Itu tentang mujair. Karena mujair ini adalah ikan yang memang ada terus di Merauke. Itu tidak pakai musim. Tapi saya berpikir bagaimana caranya ini sehingga hasil-hasil ikan ini tidak begitu mubazir toh. Nah, itu saya koordinasi dengan para investor. Kebetulan ini sudah ada, mungkin untuk ke depan itu kita fokus di mujair. Bukan mujair saja. Sebenarnya koperasi ini dia akan fokus semua hasil-hasil yang ada di Papua Selatan. Itu. Ada berapa anggota Pak di Koperasi Nelayan Merauke ini? Kalau untuk anggota koperasi itu sudah 100. Itu yang masuk. Tapi kalau yang non itu banyak. Mungkin semua yang ada masyarakat Papua Selatan itu, baik di pesisir pantai, pencari-pencari ikan. Karena di Merauke itu kan terbagi 3. Nelayan, pesisir pantai, nelayan pesisir pantai dengan pencari ikan yang di rawa-rawa. Nah, itu beda-beda ya Pak? Iya beda. Karena penghasil terbesar untuk ikan, untuk yang mengirim ke Jakarta sampai Purbalingga itu semua asalnya dari Merauke, Papua Selatan. Karena ada macam masyarakat macam nelayan toh. Nelayan dengan pencari pesisir pantai itu ikannya kan kakap putih, gulama, baramundi, ya, ada bagiannya. Okay. Kalau pencari ikan yang di rawa-rawa itu gabus dengan mujair. Itu sangat membantu itu koperasi itu, terutama yang di musim kemarau. Itu petani-petani itu semua beralih fungsi itu. Beralih ke mencari gastor dengan mujair. Itu memang sangat membantu kita. Ke depan saya sudah sampaikan ke Bapak Dandim juga. Kita aktifkan itu para babinsa yang ada di koraminya masing-masing agar mengkoordinir masyarakat itu untuk mengakses mereka untuk menjual ikannya di koperasi. Karena sudah punya gudang dan sudah punya mitra di Jakarta. Kemarin pada datang mereka di tempat saya itu. Kalau boleh di-spill sedikit nih Pak, kira-kira berapa Pak keuntungan per bulan ini Pak? Kalau untuk per bulan itu tergantung. Kalau dalam satu kontainer, anggap satu kontainer itu sekitar 60 juta. Sebulan? Iya. Bersih? Itu masih kotor. Masih kotor. Tapi satu kontainer. Masih ada yang lain. Iya. Satu kontainer. Kalau 4 kontainer, iya. Wow. Kita ambil saja 4 kontainer, bisa sekitar 240 jutaan. Yang paling laris ikan apa Pak? Kalau ikan di Merauke itu semua laris. Oke. Gastor untuk penghasil terbesar di Indonesia kan gastor. Tidak ada di Merauke sana. Gabus. Gabus. Kalau kita di sana sebutnya gastor. Gastor, iya. Iya.
Oke deh Pak, kan ke koperasi nelayan ini kan sempet off ya katanya beberapa tahun gitu kan. Nah motivasi awal Pak Bardin untuk membentuk kembali koperasi yang di Lampu Satu ini bagaimana Bapak melihat potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar? Itu dulu memang berat bagi saya, terus terang saja ini. Untuk meyakinkan masyarakat itu karena berawal dari koperasi yang buruk itu, kan pertama itu kan sudah punya tempat itu namanya koperasi Mina Sampurna. Setelah saya rapatkan dengan RW, RT, bagaimana cara kita menghidupkan koperasi ini. Kedua dengan pendekatan komunikasi sosial dengan masyarakat nelayan. Kita yakinkan, apa fungsi koperasi ini? Apakah ini bisa membantu masyarakat? Akhirnya yang saya sebut tadi, pemasaran, penjualan untuk hasil-hasil ikan lain. Harga ikan kita naikkan lagi. Kan lewat koperasi ini kan tantangannya besar. Dengan perusahaan-perusahaan lain itu, mereka kan menganggap koperasi sebagai tantangan untuk mereka. Betul. Waktu itu. Kedua itu pergudangan ini. Kalau waktu itu saya tidak inisiatif untuk mengambil gudang yang tidak dipakai lagi di perikanan, mungkin harga ikan akan merugikan masyarakat waktu itu. Cuma saya tidak ada mau media mau apa itu, tidak mau. Cuma fokus ke situ dengan pengembangan koperasi itu. Sehingga ya sekarang sudah bagus lah, sudah ada mitra-mitra yang datang gitu. Peningkatannya Ya, drastis peningkatan. ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Nah kalau boleh tahu ikan-ikan di sana itu dijualnya harian atau yang di buku-buku gitu Pak? Kalau ikan di sana itu kan, kalau macam kita ini kan begini, koperasi itu kan ada dua. Pertama itu kita penjualan pasar lokal. Kedua itu keluar dari Papua. Itu. Keluar Papua itu dikirim kemana aja Ke Pak? Surabaya, Jakarta, dan di Palembang. Dan ke depan ke Cina. Nah, ke depan ke Cina juga. Iya. Luar biasa, go Dan internasional kita juga ya. Pak, Mbak, begini, sisi ikan ini yang dulunya yang mengotori pasar atau ini kita manfaatkan menjadi nilai ekonomi dengan apa itu? Kulit ikan. Mau kulit kakap kah atau kulit mujair, kita bisa manfaatkan itu. Tapi saya bersyukur dengan Bapak Dandim ini mendukung kita sama sekali. Luar biasa banget ya Pak Dandim. Nah Iya. kalau tanggapan dan pandangan dari Pak Dandim nih sebagai Dandim Merauke terhadap inisiatif Pak Bardin ini seperti apa nih? Oke, baik. Saya disclaimer sedikit ya, cerita sedikit kita bahwa pertama kali saya menjabat sebagai Komandan Kodim, kita melihat potensi-potensi yang ada di wilayah. Itu kewajiban seorang Komandan Kodim. Ya, potensi wilayah apa yang bisa kita manfaatkan. Ternyata di Merauke itu memang kami paling ujung timur gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, disebut Merauke. Ternyata di situ potensi sangat besar sekali. Selain dengan saya tidak akan cerita tentang pertanian, tapi saya cerita sekarang tentang perikanan yang sedang dilaksanakan oleh Babinsa kami, salah satu Babinsa kami. Nah, saya sangat apresiasi sekali karena saya mengetahui ada Babinsa, dia mengusahakan masyarakat yang ada di nelayan, di kampung nelayan, di situ kampung 1 namanya, kampung Lampu Satu. Di situ mengusahakan untuk ikan-ikan mereka yang habis hasil tangkapan dikoordinir oleh Pak Badrin, Babinsa kami. Dan selain masyarakat kampung 1 itu juga masyarakat yang asli orang Papua, OAP yang kita bilang, yang tadi sempat dibahas antara perairan di pantai dengan rawa. Pantai. Nah, yang di rawa ini itu rata-rata semuanya masyarakat asli orang Papua. Asli Papua. Nah, itu mereka kadang-kadang menjualnya hanya di tepi-tepi jalan. Kasihan. Nah, inisiatifnya Pak Badrin inilah, Babinsa kami ini mengambil punyanya mereka semua. Nah, akhirnya harganya bisa tinggi. Mereka juga bisa sejahtera, mereka bisa dapat uang. Kami lihat, wah ini sangat konkret sekali ya, nyata itu bahwa dia sudah bertugas untuk membantu perekonomian masyarakat. Nah, makanya tadi kami sampai berpikir bahwa ke depan kenapa harus Badrin sendiri, dia harus dibantu oleh babinsa-babinsa lain atau anggota yang lain. Makanya tadi saya membuat rencana untuk seluruh babinsa yang ada di jajaran kami, nanti mereka akan mengepul ikan-ikan yang ada, ikan darat ya, kalau bilang ikan darat, yaitu mujair dengan ikan gabus, untuk bisa dimasukkan ke koperasi Badrin. Nah, setelah itu nanti kita bisa mengekspor keluar. Dan kita sudah punya pengusaha atau yang akan mengambil ini akan mengekspor ke Cina. Karena kalau ikan gabus itu Mbak, bukan dagingnya saja yang enak. Sekarang
selain ikan gabus ini, Persit kami itu sudah membuat abonnya. Nah, ikan asinnya, nah itu sangat terkenal ikan asin gabus. Gak tahu Jakarta ini berapa ya, kalau tapi itu sangat terkenal sekali ikan gabus asin, ikan asin ikan gabus ini sangat enak sekali. Nah itu salah satunya juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Berarti kan sempat di spoiler dikit ya Pak sama Bapak Babinsa, katanya ikan-ikan kakap dan lain-lainnya itu dijadikan barang bermanfaat. Nih bisa dijelasin nggak? Maksudnya bermanfaat dijadiin apa? Jadi gini Mbak, sebenarnya ada kendala lagi ya, tapi kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah baik kabupaten maupun provinsi di Papua Selatan, bahwa nelayan-nelayan kita yang di Papua Selatan ini di Merauke itu mereka itu fokusnya mengambil ikan itu gelembungnya. Nah, maksud gelembung ini apa nih Pak? Di ikan itu ada gelembung. Oh iya. Tidak ada ikan itu ada gelembung, tapi adanya di kakap merah dengan kakap Cina namanya, atau kakap putih. Nah itu gelembungnya yang diambil sama mereka. Ikannya dibuang. Wah. Dibuang ke laut. Kalau kita kan kebalik ya, gelembungnya dibuang, ikan yang dimakan. Gelembungnya itu mahal Pak. Gelembung itulah yang diekspor sama nelayan-nelayan di Lampu Satu Merauke itu untuk diekspor ke luar negeri. Itu keuntungannya bukannya ratusan tapi MM-an. Ya, jadi seonis itu sudah ini karena dikeringkan dikirim ke Cina. Itu sebagai bahan bakunya benang bedah. Kalau kami monitor ya. Nah, ini kita nanti rencana saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah bahwa nanti kita koperasi ini mempunyai kapal sendiri. Ini kan belum ada kapal nih. Ya, nanti kita kasih kapal, koperasi ini kita kasih kapal yang tugasnya mengambil ikan-ikan yang berada di nelayan-nelayan yang berada di laut-lautnya Merauke. Lautnya nggak jauh Mbak, kita paling terdekat palingan sebentar lagi sampai di setengah jam lagi sudah sampai di Australia. Ya, jadi kan dekat dengan Australia, perbatasan kita Australia dengan PMG. Nah mereka itu ikan di situ banyak, di Laut Arafuru itu ratusan atau ribuan kapal yang ada di sana untuk mengambil ikan. Dan alhamdulillah puji Tuhan sejak kemarin pemerintah itu ya banyak sekarang kapal-kapal dari Indonesia semua, dari Pulau Jawa. Nah jadi nanti tugasnya kita mengambil ikannya di laut-laut yang ada di kapal-kapal. Jadi ikannya kita ambil, mereka ngambil gelembungnya. Karena mereka tidak bisa membawa ikannya ke darat. Jadi kapal nelayan-nelayan di Merauke itu bukan berangkat pagi pulang malam atau sebaliknya berangkat malam pulang pagi, tidak. Berangkat hari ini nanti sebulan lagi baru pulang. Kalau misalnya mereka mengambil ikannya disimpan di dalam kapal, busuk dong. Nah, karena kapal mereka tidak punya cold storage. Nah, nanti ke depan saya minta sama pemerintah daerah, nanti ke depan melalui koperasi kita ini, kita ngambil ikan-ikan yang ada di laut-laut itu yang mereka 1 bulan berada di tengah laut. Nah, itu kalau sudah berhasil itu kita bisa mengekspor sampai ke luar negeri. Ya. Sekarang saya sempat lihat videonya Pak Bardin nih bikin vlog gitu kan. Udah lama sih lihat vlognya, cuman baru ngeh kalau itu ternyata Pak Bardin gitu kan. Jadi ada apa sih, bikin kosmetik ya dari sisik ikan. Iya. Terus kemudian kulitnya dijadiin apa sih Pak? Begini Mbak, kalau yang kita kan di Indonesia ini kan ada ini kemarin dari DPR pusat itu langsung ke tempat saya itu. Nah, dia tahu ternyata pengumpul sisi ikan itu ada di Papua Selatan Merauke. Sisi ikan itu, karena sisi ikan itu dijadikan sebagai bahan kecantikan, susu, kolagen. Nah, itu semua untuk kecantikan, tapi kita cuma sebatas pengumpulnya. Beku, bahan baku. Tapi kirimnya ke Jepang. Gitu. Ke Jepang ya, berarti itu kosmetik produk Jepang gitu. Semua bahan bakunya dari Indonesia. Cuma kita mampunya di Indonesia, sudah tanya yang pengumpulnya itu, mampunya di kita ini sebagai bahan baku saja. Tapi untuk prosesnya di Jepang. Terus kalau kulitnya dijadiin apa Pak? Kulit ikan itu dijadikan kerupuk Mbak. Kita kirim ke Jawa juga. Oh, kerupuk kulit ikan ya? Iya, kerupuk kulit ikan itu semua itu kita dikelola di sini. Di toko oleh-oleh itu berarti itu dari Bapak gitu ya? Iya. Di toko oleh Merauke ya? Iya. Nah, itu Ibu Persit kita yang buat. Nah, jadi Ibu Persit kita membuat untuk kerupuk ikan, nah itu dibuat oleh Persit kita. Jadi sedikit Mbak saya tambahin ya. Kita ini masih mengumpulkan. Jadi kita masih hilirisasi kita ini belum ada nih. Yang programnya dari Bapak Presiden kan, walaupun kami kecil-kecil gini, tapi kita harus bisa membuat hilirisasinya.
Kalau misalnya sawah, kita sudah memproduksi, kita sudah mengolah, kita sudah bisa mengirim beras kita itu sampai ke Maluku dan sekitarnya. Nanti sebentar lagi NTT. Nah, tapi kalau misalnya bahan baku ikan ini, nah ini yang kita hanya baru mengirimkan bahan bakunya. Nah, rencana saya ke depan nanti selain untuk kosmetik, ini bahan baku ikan yang sudah tulang-tulangnya, karena mereka ini mengirimnya bukan utuh, Mbak. Jadi ada permintaan yang di fillet. Jadi ikan itu sudah di fillet, sudah dikirim. Contohnya untuk makan gizi gratis ini kami ngambil dari mereka. Nah, itu kan sisa-sisa tulang-tulangnya ada semua itu. Nah, itu limbahnya itu nanti ke depan saya akan ambil, saya jadikan namanya tepung ikan. Tepung ikan itu nantilah sebagai bahan bakunya untuk pakannya ternak. Jadi bahan baku pakan ternak, baik ayam, ikan lele atau lain-lainnya. Nah, itu untuk hilirisasinya. Kalau bisa nanti ke depan juga pabrik pakannya juga ada di Merauke. Jadi mulai dari berputarnya di Merauke saja, baru kita lempar keluar. Berarti mulai dari tulang, daging, kulit itu bermanfaat banget ya? Semuanya ikan ya. Kalau misalnya kita bisa manfaatkan, kan selama ini kan bahan kayak gitu kan hanya dibuang-buang saja, Mbak. Betul. Saya juga baru tahu nih dari podcast hari ini bahwasannya kalau sisik terus gelembung tuh ternyata bermanfaat. Kalau ini selama ini saya buang gitu kan. Karena Mbak lihat sisiknya buang kenapa? Karena nggak bisa dimakan. Ya karena kecil-kecil toh. Iya. Nah, ikan kita besar-besar, Mbak, satu meja ini. Bayangkan aja sisiknya bagaimana. Iya, berkeping-keping ya saya lihat ya. Oke. Jadi Karena besar-besar ikannya. Baik. Karena Mbak, penghasil terbesar untuk ikan itu ada di Merauke. Yang mengirim ikan terbesar di Jakarta, Surabaya semua itu ada di Merauke. Mau berbentuk gabus, mau jair, pokoknya ikan laut itu semua asalnya itu semua dari Merauke. Purbalingga itu rata-rata semua dari Merauke. Dan nelayannya juga dari Merauke. Ya, kita ketemu tapi biasanya. Yang bilang dan Dimi itu pembukaan pakan itu sudah bagus. Selama ini itu kita memang fungsikan juga. Habis kita fillet kan kepalanya itu kita manfaatkan, kasih masyarakat untuk makan begitu. Atau kalau memang ikan yang bisa dimakan, kalau macam ote yang kita fillet, kita kasih masyarakat yang peternak babi begitu. Mbak. Terus aja sempat lihat videonya Pak Bardin lagi ngefilet ikan. Itu tangannya lihai banget. Emang dulu sempat ada basically masak. Kita dulu itu filetnya tuh enak banget, Pak. Kita izin dan Dim, kita ambil dari Surabaya semua yang tukang-tukang filet. Nah, kita ambil ke sana baru kita dikasih belajar. Saya juga ikut belajar Jadi gitu. kita kayak ini ya, kita panggil orang Surabaya untuk belajar kita filet. Saya belikan kita perlengkapannya, mereka belajar. Gitu. Udah mahir sekarang. Jadi berarti kalau di rumah suaminya yang masak bukan istrinya. Saya juga sudah sampaikan ke Dandim juga masalah untuk ke depan itu saya memang mau koordinasikan di SMK Sasu yang di bidang tata boga. Ini masalah tentang filet ikan ini. Dikasih belajar tentang filet ikan. Itu penting. Itu gajinya tinggi. Oh iya. Itu satu bulan itu 5 juta, Mbak. Tinggi sekali gajinya. Belum makanya apanya itu lumayan banget. Mereka kita ini kan ke sekolah-sekolah itu supaya mereka mengerti tentang kayak di tata boga kan. Nah, bisa mungkin cara memfilet yang bagus begitu. Tangannya lihai banget soalnya. Lihai. Kalau dari pertama, iya. Nah, itu harga alat-alatnya mahal kalau untuk filet itu. Ada pisau khusus kan, Pak? Pisau khusus itu harganya sekitar 600.000 pisau satunya. Iya kan, dia stainless toh. Dan salah satunya yang dimiliki oleh di Papua Selatan itu Koperasi Nelayan Cuma Merauke. satu doang di Merauke. Iya. Ya, karena kita berkaitan dari makan gizi gratis ya. Saya minta makanya makan gizi gratis kita yang di Merauke itu murni pure semuanya dari hasil buminya Merauke. Hasil buminya tanah Papua di Papua Selatan. Baik dari berasnya, sayurnya, termasuk ikannya, ya, ayamnya pun juga sama. Ya, memang kita tidak ada mengekspor dari luar, ya kan? Mengimpor dari luar tidak ada, masukkan dari luar tidak ada, semua dari Merauke, termasuk ikan. Nah, ikan inilah saya koordinasi dengan ini bisa nggak filet? Kita belajar komandan, ya udah panggil orang Surabaya sini ngajarin, ternyata bisa. Jadi sekarang anak-anak atau yang menerima makan gizi gratis ini, MBG ini, ya ikannya ikan filet semua, ikan yang bergizi. Dan saya berani bertaruh lah, ayo kita buktikan. Dan di Papua informasinya
makan gizi gratis tuh harganya tinggi. Kita mampu kok sampai 15.000 kita mampu kok. Tapi memang di Papua daerah lain tuh memang sampai 30.000, 26.000. Tapi di Merauke, Papua Selatan kita mampu kok 15.000. Gara-gara apa? Gara-gara kita punya potensi wilayah yang sangat besar sekali. Baik, Komandan. Nah, kemudian dukungan seperti apa nih yang diberikan Pak Dandim dalam proses pembentukan kembali koperasi tersebut? Oh, baik. Ya, dukungan yang paling utama yang saya dukung adalah memberi waktu seluas-luasnya kepada Babinsa saya, Badrin, untuk mengolah koperasi yang dulunya sempat tidur, kalau kami bilang ya. Jadi dibangun lagi sama Badrin, ya saya kasih kesempatan. Selain itu juga mereka juga butuh bantuan oleh kepada pemerintah. Ya, situlah tugasnya saya mengkoordinasikan kepada pemerintah daerah bahwa koperasi ini harus berjalan. Nah, ke depan juga tidak hanya jalan di tempat seperti ini. Ya, kalau kami lihat ya, kalau saya nilai ya itu belum pantas untuk kita bisa go. Tapi dengan kondisi keterbatasan yang ada, tapi kita sudah bisa go. Ya, sudah bisa kita maju. Apalagi kalau dilengkapi. Contohnya ada RAB yang untuk pembekuannya itu hanya 1 ton, itu pun sudah rusak-rusak. Nah, nanti ke depan kita minta yang 3 ton atau 5 ton. Yang cost rate-nya minta yang 300 atau 400 feet yang kita minta kapasitasnya. Nah, ini saya akan menghubungi mereka dengan dinas dinas kelautan, dengan bagian koperasi, termasuk bagian pemasaran, termasuk juga pengiriman kita kontainer-kontainer. Mungkin kontainernya kita bisa harganya di bawah dari harga standar lah, ya kan. Ya, selain punya kodim juga untuk masyarakat juga gitu, kita alasan kita sebagai minta dukungan dari ya BUMN yang ada di pengusaha-pengusaha yang ada di Merauke. Baik, Komandan. Memang kesulitan kita di koperasi nelayan seluruh Merauke memang sebagian sudah disampaikan juga Dandim. Itu begini juga. Kasihan juga masyarakat nelayan, terutama yang punya kapal-kapal nelayan. Mereka kan cuma mencari gelembung saja. Kasihan ribuan ikan itu dibuang di laut. Itu bagaimana itu? Saya berpikir sudah sampaikan memang ke kementerian juga lewat Zoom itu, minta tolong Pak, kita minta 30 GT yang kapal yang berpendingin, yang punya cost rate yang saya bilang tadi itu. Jadi kasihan itu masalah nelayan terbuang begitu. Kan mau banjir. Kedua, ke depan juga kita, saya bilang juga Dandim, ini kan di sana penghasil kepiting juga. Ya. Nah, kemarin saya sudah ambil yang dari Jakarta ini, dikirimkan alat rumah kepiting. Ya. Nah, itu juga fungsi untuk anak-anak juga nanti ke depan, bagaimana cara pengembangbiakan kepiting itu juga. Jadi kepiting ini kan sekarang itu di Merauke itu masih manual, Mbak. Iya, Mbak. Mereka masih mencari. Nah, kita sudah ada sama lah kayak dulu lele kita juga mencari kan. Sekarang kan lele sudah ada pakai bioflok. Sekarang sudah ada pakai kolam terpal. Nah, kepiting bisa nggak digitukan? Ternyata bisa, ada semacam alat kayak rumah kepiting. Jadi kita kayak terumbu karang gitu ya, Pak ya? Tidak. Jadi kayak apa ya? Kayak rumah-rumah itu begitu. Kalau dilihat nanti ya seperti rumah-rumah bulat-bulat di YouTube itu. Boleh deh nanti rumah kepiting. Nah, itu. Jadi dimasukkan sana, nanti kepitingnya akan datang dan pembesarannya dari sana. Di situ. Ya, jadi kepitingnya bisa kita kontrol. Iya. Ya kan? Tapi saya sampaikan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada, jangan dikasih makanan yang kita siapkan. Jadi saya maunya kepiting itu tetap alami. Ya kan? Antara lele rawa atau lele yang hidup bebas dengan lele yang kita kasih pakan jadi, itu beda rasanya, Mbak. Ya, makanya kalau misalnya kami mujair Jayapura dengan mujair Merauke itu sangat beda rasanya. Ya, kalau mujair Merauke ini memang ada rasa-rasa tanahnya sedikit, tapi itu yang bikin enak gitu. Nah, beda dengan yang itu ya beda dengan Jayapura. Kalau Jayapura dia lelenya mujairnya mujair danau, tapi dikasih pakan kasih makan dengan pakan. Kalau di sana kan tidak gitu. Nah, jadi itu ke depan kepiting. Selain kepiting ada tripang dengan lobster. Itu rencananya bakal dibudidaya seperti itu juga, Pak? Iya, rencananya kita mau budidayakan. Kita mau belajar nih. Kalau nggak salah daerah Lampung kemarin kami lihat ya. Ini kita mau belajar dapat
saya berani mengirimkan anggota saya untuk ke sana untuk belajar gitu, untuk bisa budidaya kepiting. Karena kepiting di Merauke ini lumayan besar-besar. Selain produksi kepiting di Papua ini ada di Merauke dengan di Timika. Nah, ini Merauke ini salah satunya yang paling terbesar. Yang paling disuka di luar negeri, terutama di Cina itu kepiting dari Merauke. Dia punya apa ini? Ketahanan dan manis. Ya. Gitu. Saya kepiting saya ambil 4 hari yang lalu untuk saya bawa ke Jakarta ini. Kebetulan anak-anak senang sekali kepiting kan, saya bawa kepiting tapi masih hidup. Masih hidup Masih ya? hidup. Iya, masih hidup. Iya. Karena punya ketahanan dia. Nah, makanya disukai dari luar negeri, terutama Cina, Malaysia dulu. Saya sempat juga main begitu juga. Tapi untuk sekarang saya fokus ke ikan dulu. Kepitingnya tahan kuat. Kuat, ya. Dan mereka orang Papua itu juga bilang ngomong itu kepiting loreng. Kepiting loreng. Ya, Emang dia loreng? Loreng, makanya kuat. Ya baru tuh ada kepiting Iya, loreng dia karena macam-macam dia ada. Dia ternyata loreng. selama ini kan orang-orang taunya yang kepiting enak itu kepiting besar Alaska kan. Ternyata Iya. yang enak itu dari Merauke gitu kan. Saya enak. belum pernah coba Ya, sih. Alaska kan dia memang diproduksi, dibuat sama mereka ya. Ya itu bisa juga sebenarnya. Tapi saya pingin yang alami. Jadi ada kepitingnya loreng, dia loreng dia warnanya, ya itu paling enak, besar dan enak. Tapi itu bukannya dia mengurangi kadar protein di dalam hewan tersebut ya Pak? Tidak, paling tinggi proteinnya. Makanya saya bilang tidak usah kasih bahan-bahan atau tambah-tambahan, biar aja alami makan yang ada di tanahnya Papua ini di Merauke gitu. Kayak itu Mbak, pengolahan ikan asin toh. Nah, kalau ikan asin yang dari Merauke itu rata-rata paling bagus. Ya. Karena dia itu dari laut, tidak kayak macam daerah lain kan. Dia ikannya sudah mulai baru dia jadikan ikan asin. Kalau di Merauke itu ikan masih bagus, sudah jadikan ikan asin. Begitu, Kenapa? Karena saking banyaknya. Saking banyaknya ikan itu. Bawa nggak nih kesini ke Jakarta? Ke Dispenat? Anda minta jadi. Enggak, nanti minta sama Pak Aryo. Nanti saya japri aja Minta ke sama Pak Aryo. Dandim. Dalam Oh siap, kotak Om Dan. ada. Oh sudah Nanti tadi penting Om Dan ya. sudah disuruh. Minta sama Pak Aryo tuh sudah saya bawa satu box, satu kotak. Pokoknya Memang itu buatan dari Mbak, potensi ikan terbesar itu di Merauke. Ya. Mau ikan gabus, mau ikan kakap putih, mau gulama, udang, cumi itu terbesar di Merauke. Cuma kurang dari pemerintah. Diekspos ya. Iya, sebenarnya itu kalau dikelola dengan bagus, itu kan pasti ini kan pengelolaannya yang kurang teratur itu di sana itu. Masing-masing punya kepentingan yang dibilang Dandim itu. Punya kepentingan di sana. Jadi hilirisasinya Mbak. Iya. Jadi hilirisasi. Makanya ini tugas kami sebagai Kodim ya, sebagai kewilayahan yang akan menaikkan ini mereka. Mereka belum punya nomor apa gitu ya, untuk yang sebagai Bepom. Bepomnya, semacam Bepom dan nomor apa saya lupa namanya. Itu kita naikkan, kita urus semua. Di Merauke itu ada minyak kayu putihnya, ada minyak kemirinya, itu asli semua. Minyak serainya itu asli semua. Ya belum lagi tadi yang ikan asin, terasi. Nah, itu semuanya. Belum lagi saya cerita tentang daging rusa. Abon rusa, daging rusanya itu ada semua. Nah, itu belum ada terdaftar. Nah, inilah tugas kami nanti sebagai terdaftar, itu akan kami jual nanti keluar. Packingan yang bagus, nah sama kan. Saya makan maaf bisa sebutkan produk sini ya? Boleh. Ya, saya makan di mana, Starbucks ya. Kan ada Starbucks tuh ada apa tuh? Wah, bukan endorse nih. Ada apa? Tuna ada bukan. Ini apa tuh, keripik ubi. Dibungkus yang rapi, saya buka, ini kan ubi talas warna biasa. Nah, ini kita banyak sebenarnya. Oh, ternyata packingannya yang bagus, yang bikin harganya naik. Nah, itu kita buat nanti di Merauke. Baik, kan ini kan Pak Babinsa ini kan sibuk sebagai koperasi nelayan. Nah, bagaimana membagi waktu antara bekerja di koperasi nelayan dan juga sebagai prajurit aktif? Kalau saya Mbak, tetap saya akan menjalankan tugas saya sebagai Babinsa dulu. Lanjut Pak. Kalau saya Mbak, saya tetap akan menjalankan tugas saya sebagai Babinsa dulu. Saya laksanakan tugas dulu, baru waktu-waktu istirahat saya kayak dulu kan, sebelum Bapak Dandim ini. Nah, waktu istirahat itu saya manfaatkan untuk menjalankan tugas saya di koperasi itu, dalam memimpin koperasi, mewakili koperasi, pengawasan tetap kegiatan koperasi di dalam pengolahan ikan itu saya langsung tadi.
nggak ada waktu tidur pokoknya demi kepentingan masyarakat. Wah, Pak Dandim harus ngasih cuti nih kayaknya. Kalau saya kasih cuti, Pak Bardini kalau saya kasih cuti, lebih bagus dia cutinya ya sudah dia ini Kegiatan. kerja. Itu masyarakat. Jadi memang saya memang memberi waktu luang full untuk Babinsa kami yang punya kegiatan-kegiatan yang untuk masyarakat. Kan sudah tugasnya mereka juga, Mbak. Kalau dihitung-hitung bagaimana pembagian tugas, itu memang tugasnya mereka. Dan itu konkret dan nyata, langsung untuk membantu masyarakat, terutama di bidang perekonomian mereka. Ya, jadi di lingkungan sekarang ini, di lingkungan mereka sudah sejahtera, sudah nyaman mereka. Selama ini kan dapat ikan, bingung mau kemana. Akhirnya dibuang, akhirnya dikasih makan ternak. Dia bingung lah. Nah, sekarang inilah tugas babinsa kami. Nah, ke depan bukan dia saja. Nanti akan saya bentuk bardin-bardin yang lain. Ya, tapi fungsinya sebagai pengambil punyanya masyarakat, supaya masyarakat tuh terutama masyarakat asli orang Papua ya, mereka bisa dapat uang, mereka bisa beli makanan yang lainnya gitu. Jadi mereka juga bisa berpikir, oh saya juga bisa makan enak kok, saya juga bisa makan yang bergizi kok, karena alam di Papua itu sangat memberikan seluas-luasnya untuk bisa diambil makanannya gitu. Baik, Pak Dandim. Nah, kemudian bagaimana cara Pak Dandim membina babinsa lain agar meneladani pendekatan sosial seperti Pak Bardin? Ya, kita menjadi contoh ya. Pak Bardin ini salah satu contoh lah sebagai babinsa kami yang harus bisa mempunyai inisiatif yang baik, terutama untuk masyarakat. Saya juga banyak juga babinsa kami juga yang lain juga sudah banyak inisiatifnya, membantu masyarakat dalam pertanian, membantu petugas-petugas PPL di lapangan yang bagian pertanian juga ada, membantu tugas-tugasnya Bulog untuk penyerapan gabah, penyerapan beras, itu mereka sudah punya semua. Dan mereka punya bidang masing-masing ya, kemampuan mereka masing-masing sesuai dengan tipologi wilayah masing-masing. Nah, kebetulan Bardin ini juga dia bagian nelayan ya, dia bisa berkembang di bagian perikanan. Baik, lalu bagaimana kondisi masyarakat di sana Pak Bardin setelah terbukanya koperasi nelayan ini? Dengan terbentuknya koperasi nelayan itu kalau dari segi peningkatan pendapatan, terutama saya berbicara tentang di bidang perikanan. Sekarang peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat nelayan sudah bagus. Iya. Kedua itu dari segi pemasaran kan mereka tidak pusing. Kalau dulu musim ikan, bingung. Sampai ikan masyarakat itu rusak semua. Kasihan betul. Saking bingung mau dikemanain. Iya, ya, karena musim-musim kemarau itu, zaman musim kemarau itu banyak sekali ikan. Banyak ikan. Gitu. Makanya kita sudah mesan ada sampai yang 100 ton untuk kita kirim ke Jawa, ini sudah ada permintaan. 100 sampai 200 ton itu ikan gabus sudah ada permintaan. Oh, kita siap. Ya, 100 ton itu enggak sedikit, banyak itu, berapa kontainer itu? 5 kontainer lah kita kirim ke Jakarta untuk ini. Nah, ini yang tugasnya tadi. Ya. Itu sudah, Mbak. Itu sudah ada saya bilang tadi peningkatan pendapatan mereka sudah bagus. Pemasaran. Yang dulu harga yang kurang stabil, yang dulu merugikan sekali bagi masyarakat, mereka sudah mendapatkan untung yang lebih bagus sekarang. Ya, saya bilang juga mereka tidak pusing lagi dengan tentang ikan ini mau dibawa kemana. Kalau saya kan sistemnya begini, mengarahkan ke masyarakat itu tentang begini. Kalau harga masih bagus di pasar, kalian jual di pasar. Ya. Tapi kalau seandainya di pasar sudah banyak ikannya, kalian sudah tampung dengan koperasi, nanti kita yang jual ke luar daerah dari Papua itu. Ya. Begitu. Karena biasanya gini Mbak, juga ada, ya mohon maaf ya Mbak ya, juga ada saudara-saudara kita ini jadi tengkulak. Jadi mereka mengambil dengan harga yang murah, kan kasihan ya. Ya dengan mereka saking takutnya atau khawatirnya ikannya ini tidak terjual, ya terpaksalah menjual dengan harga yang murah. Nah, ini dengan ada koperasi tidak, ya. Kalau misalnya harga pasar bagus, jual ke pasar. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa menjual ke pasar, bawa ke koperasi kita. Kita akan ngambil dengan harga yang stabil lah, tidak agak seperti harga tengkulak. Nah, ini makanya masyarakat tuh sangat beruntung sekali kita punya koperasi yang ada di Lampu Satu.
Baik, Pak. Koperasi nelayan di Merauke ini apa bisa Pak menerima limbah ikan dari luar Merauke, kayak Sumatera misalnya, Jawa Barat atau Jakarta dan sekitarnya? Kalau untuk ikan dari situ kan, kecuali dari ikan kombong layang itu. Memang kombong dan layang itu bukan penghasil dari Merauke. Kadang kita juga sering kan dari kementerian menanyakan, oh bagaimana kesiapan ikan koperasi di dalam menyiapkan ikan untuk masyarakat di Papua Selatan. Oh kita siap. Siapnya apa? Kerjasama dengan yang tadi para investor ini. Nah, ketika ikan yang dibutuhkan di Surabaya, Jakarta atau itu lewat ini dari kita, dan ketika kita butuh ikan yang dari sana kayak kombong layang kan kebanyakan kita ambil dari Surabaya, Dobo, mereka kirim ke Merauke untuk kita mengisi gudang-gudang yang ada di Merauke. Nah, kan ikan-ikan yang di gudang-gudang yang lain-lain pun itu, saya koordinir untuk masukkan ikan-ikan kombong dan layang supaya dijual di pasar. Kita juga kan memanfaatkan itu para penjual-penjual ikan itu. Nah, kita pakai mobil termoking antar ke mereka sehingga mereka bisa menjual ke pasar-pasar supaya kestabilan harga untuk di pasar itu lebih bagus begitu. Baik. Dan juga gimana nih Pak Bardin memastikan koperasi agar tetap berjalan secara transparan, akuntabel dan juga menguntungkan semua anggota? Kalau di dalam itu kita melakukan pengontrolan dan melibatkan juga masyarakat. Masyarakat apabila masyarakat harus pengontrolan juga koperasi supaya pengurus-pengurus itu tidak bertindak semena-mena. Iya, supaya tidak merugikan mereka juga. Koperasi bisa berjalan kan itu kita juga kan berdasarkan asas kekeluargaan. Berarti semua yang ada di Papua Selatan itu yang termasuk anggota koperasi wajib mengawasi koperasi itu supaya dapat berjalan dengan lancar. Begitu, Mbak. Baik, kalau dari sisi Pak Dandim nih, bagaimana cara mengevaluasi koperasi nelayan ini, Pak? Ya, kalau evaluasi kami, kita tidak bisa intervensi langsung ya sebagai karena itu punyanya masyarakat umum. Jadi saya sebagai Dandim, walaupun Babinsa kami yang sebagai kepala koperasi sana, saya hanya bisa mendampingi. Ya, jadi kalau misalnya ada salah, misalnya ada berita yang tidak baik atau ada isu-isu yang berkembang, ya kita nanti akan sampaikan, kita selesaikan sama-sama. Jadi intinya saya tidak akan membiarkan anggota saya bekerja sendiri. Ya, kita akan membantu seupaya mungkin, semampu mungkin supaya Babinsa kita atau anggota-anggota kami ini bisa berbuat untuk masyarakat. Gitu, Mbak. Jadi sama-sama semuanya kita untuk mengawasi koperasi yang ada ya. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, sampai detik ini satu-satunya koperasi nelayan di Merauke yang masih hidup adalah koperasinya dari kita. Luar biasa. Nah, dan juga Pak Bardin nih, ada tantangan terbesar yang dihadapi nggak selama menjalankan koperasi nelayan ini? Tantangan terbesar itu awal mendirikan koperasi itu banyak. Karena apa? Saya dirikan, orang bilang kan mendirikan koperasi itu gampang. Tapi kalau menjalankannya yang susah itu. Saya itu menjalankan itu karena kekurangan modal. Landas pertama itu awal modal itu. Bagaimana mencari pemasaran? Mau tidak mau kita harus berkomunikasi dengan Surabaya, Jakarta. Bagaimana caranya, mau lewat media atau apa. Karena memang setengah mati waktu itu. Untuk ini. Terutama itu sampai berdoa terus. Sholat terus saya itu. Tahajud terus. Bagaimana karena begini, kita kan nanti kecewanya masyarakat itu bagaimana waktu itu. Saya sampai nangis kembali itu begini. Saya lanjutkan atau tidak? Karena dalam pikiran saya waktu itu, mau lanjutkan modal mana? Tidak ada. Waktu saya dirikan itu kan saya dirikan saja. Tidak ada pikiran begini. Yang penting keluhnya masyarakat itu saya jalankan saja waktu itu. Bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera? Pusing waktu saya. Ini bagaimana ini modal, bagaimana pemasaran ini waktu itu. Belum ketemu. Iya, belum ketemu. Tapi kan saya ingat ustadz bilang begini. Yang penting kita sudah berdoa, berusaha, pasti akan tercapai. Alhamdulillah, sampai sekarang sudah tercapai. Sudah sukses ya. Ya. Luar biasa. Sekarang malah yang Mbak bilang itu, malah sekarang dia kewalahan sama saya, Mbak. Ya kan? Kami sudah bilang, kamu sekarang bisa nggak seperti ini? Ya, saya mau bong ini. Malah dia yang kewalahan. Pak Dandim,
dulu sebentar dulu ya. Sekarang karena ya mungkin dulu dia bergerak sendiri ya, kita nggak tahu ya, mungkin dia bergerak sendiri. Sekarang karena kalau saya prinsipnya kalau ada anggota yang masih bisa berpotensi, saya akan dukung full gitu mereka. Jadi sekarang malah mereka yang kewalahan ya, mereka kewalahan, aduh, dan Pak Dandi mau bangun ini bingung dia jadinya untuk waktu mendirikannya saja banyak tantangan sekali, terutama di pengusaha-pengusaha lain itu. Itu tidak mungkin berhasil itu. Tapi kan sesuai prinsip. Ya prinsip prajurit ya harus maju apapun yang terjadi. Tetap saya laksanakan saja waktu itu. Cuma ya itu sudah berdoa dan berusaha. Sudah terjawab sekarang ya Sudah Pak terjawab, Badin, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah kemudian bagaimana Pak Dandim nih menyikapi kendala di koperasi nelayan ini? Ya kita tadi saya sudah sampaikan ya, kita akan membantu ya semampu kita, terutama berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang ada, dan kalau memang ada investor-investor yang mau datang, pasti kan melalui kami juga, apalagi koperasi ini mereka dengar salah satunya adalah Babinsa kami. Nah ini ya kita akan bantu ya kan kendala-kendala mereka ya, termasuk program-program yang akan kita buat ke depan ya, karena koperasi yang sudah ada jangan mundur. Betul. Ya, harus terus maju dan harus tambah maju gitu. Jadi program-program yang saya sampaikan tadi, nanti dia Babinsa ini tidak bergerak sendiri, akan ada Babinsa lain, akan ada badrin yang lain untuk bisa mendukung koperasinya ini. Bukan bentuk koperasi lain ya, tapi kalau memang perlu dibentuk lagi koperasi lagi tidak ada masalah. Tapi kalau saya prinsipnya kalau misalnya sudah ada, yaitu kita kerjakan sama-sama. Jadi kita bisa fokus dalam suatu kegiatan tersebut. Jadi kami sudah berupaya untuk memberi bantuan atau menyupport sepenuhnya kepada Badrin, terutama kami harus berusaha berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya, untuk bisa koperasi ini bisa diperhatikan. Begitu Mbak. Baik. Kemudian juga tadi sempat dijelasin sama Pak Badrin ya, katanya nggak terlalu men-share ke sosial media berlebihan. Nah itu kenapa Pak? Maksudnya kan kalau semakin banyak kita share, semakin banyak kita iklan ke masyarakat kan pasti tertarik tuh, makin banyak dong investor yang datang. Saya bilang karena saya fokus kepada pengembangan usaha itu. Nah, itu yang pertama. Kedua pemasaran. Pemasaran ini penting di bidang usaha. Mau bagaimana kita mau banyak uang, tapi kalau pemasaran kita tidak dapat, itu sangat sulit. Hilirisasinya. Iya, itu. Ini kan udah berkembang besar nih. Ada niatan mau nge-ekspor lebih jauh nggak? Tentang ke depan itu kita tetap memperluas lagi pemasaran. Itu tetap ya, akan ada. Ya kami itu salah satu yang saya bantu juga Mbak. Jadi itu yang juga saya lihat dari segi mereka memberitahunya kepada istilahnya kepada dunia luar. Tadi sambil kita bercanda ya, Tuhan itu maha tahu, tapi manusia harus dikasih tahu. Itu sudah saya sampaikan sama anggota saya, sudah sampaikan. Dan sejak kami menjabat sebagai Komandan Kodim ya, alhamdulillah puji Tuhan ini sosial media kami ya lumayan rame, dan setiap Babinsa harus mengirimkan. Karena selama ini kan mereka tidak pernah Babinsa kita tuh yang di ujung timur ini yang terekspos ya. Masih banyak yang lain Mbak, masih banyak. Kalau di sini mungkin membantu ibu-ibu melahirkan, ini bisa kami membantu dari rawa-rawa masuk ke pakai perahu tinting, perahu kayu kayak gitu. Itu Babinsa kita tidak pernah terekspos. Nah ini termasuk dengan punyanya Pak Badrin ini, kita membantu untuk viralkan kalau kita bilang sekarang ini kepada dunia luar. Ya, alhamdulillah banyak investor yang masuk, datang, melihat, dan kita malah dapat bantuan mobil ya. Iya, mobil dari mobil kementerian. Box dari kementerian. Itu mobil box, satu mobil box Culturate yang bisa khusus ikan gitu. Ikan. Iya, khusus ikan. Oh berarti ada freezernya ya? Ya. Ada. Memang berbentuk mobil, tapi yang kita mau itu ya kapal tadi. Yang kapal nanti ke depan kapal. Kapal yang berpendingin untuk menampung hasil-hasil yang ada di laut. Karena kapal Merauke itu rata-rata tidak berfreezer. Iya. Rata-rata cuma pencari gelembung. Ya. Nah itu kedua, saya memang sudah sampaikan juga di kementerian kemarin. Kan setiap hari Zoom terus kita ini. Nah, kalau di kementerian ini kita sudah terkenal sudah koperasi di bawah naungan TNI. Begitu. Karena yang kekurangan kita itu pada saat musim ikan itu
Kosturit ABF. Ya, ABS itu pendinginnya yang pertama. Yang pendingan pertama itu sangat susah. Kalau sudah musim ikan, Waduh, walang kita pusing, Mbak. Bisa dapat dimarahi oleh masyarakat itu. Kalau sudah antri, bagaimana itu? Kadang ikan yang ini, makanya kita sekarang bentuk kelompok di setiap distrik gitu toh. Di situ ada pengumpul-pengumpul. Saya sampaikan kamu kumpul di situ, karena kalau mereka itu langsung ke sini itu tidak bisa, kasihan mereka. Makanya kita adakan semua pengumpul, kita sampaikan juga terutama di daerah Moting itu, para Babinsa aktif di dalam untuk pengusaha masyarakat itu dikumpul dulu baru dikirim ke gudang. Karena kita juga memang sudah sampaikan pemerintah coba bantu kita kah di bidang Kosturit ABF. Itu cuma 2 ton 3 ton untuk apa? Kalau sudah musim ikan itu minimal itu yang 5 ton. 5 ton ABF itu. Baik, Pak. Nah, kalau dari Pak Dandim sendiri ada program monitoring seluruh Babinsa nggak? Ya, itu seperti saya tadi ya. Kita harus bisa Babinsa kita ini kan awal bahan bakunya atau sumber dari penghasil ikan itu, Mbak. Kalau Mbak lihat perbatasan Papua PMG, Mbak lihat kan ada gerigi, ada kayak cowakan sedikit lurus, terus ada cowakan sedikit. Itu namanya muara kesat atau muara bastop. Di situ keluar masuknya ikan air tawar. Nah, Babinsa kami harus ada di situ. Nah, Babinsa kami harus bisa membantu masyarakat yang misalnya contohnya dalam segi kendaraan atau menjualnya kemana ya. Salah satunya tadi masuk ke koperasi. Ya. Jadi kadang-kadang sampai 6 mobil pick up datang ke sana mengambil bahan-bahan atau ikan-ikan yang mereka ini kan. Jadi seluruh Babinsa sekarang sudah saya perintahkan untuk memonitor, terutama musim kemarau ini. Ini sudah mulai dekat lagi. Ya, ini sudah mulai ikan lagi. Banyak nih, Mbak. Iya. Itu ikannya banyak sekali ya. Nanti bisa dilihat, bisa dicari sendiri, posting sendiri cari sendiri, proses sendiri tentang bagaimana ikan rawa-rawa di Merauke ya. Jadi ya saya sampaikan tadi. Jadi kami memonitoring ada ya, kita Babinsa itu ada sekarang ini saya buat program bahwa selain ketahanan pangan di bidang pertanian, Babinsa yang memiliki rawa-rawa, rata-rata semua memiliki rawa dan masyarakatnya bisa mencari ikan yang banyak, ya dikoordinir dan dikirim ke Merauke untuk kita simpan di koperasinya nelayan Merauke. Baik, pertanyaan terakhir nih. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada para Babinsa lainnya, kepada prajurit Angkatan Darat yang sedang bertugas juga? Kalau untuk rekan-rekan saya para Babinsa, jangan pernah menyerah untuk membantu masyarakat. Tanamkan di dadamu untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Kalau pesan kami untuk jajaran Babinsa atau yang kewilayahan, kita bekerja dengan hati. Kalau kita sudah bekerja dengan hati, kita tahu bagaimana kesusahan masyarakat. Kita tahu bagaimana penderitaan atau kesulitan-kesulitan dari masyarakat. Moto kami di Merauke itu Izurkai Beka Izurkai, satu hati, satu tujuan. Jadi itu yang kami ambil, kita menggunakan hati kita untuk bisa bekerja untuk masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Dandim dan juga Bapak Babinsa telah bincang-bincang hangat di Katika Podcast TNI Angkatan Darat. Semoga kedepannya koperasi nelayan ini terus maju dan terus sukses. Dan tentunya Pak Dandim dan juga Pak Babinsa terus tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi semangat dan inspirasi untuk kita semua. Tetap stay tune di Katika Podcast.